Oke, selamat siang, salam hebat luar biasa. Ya, teman-teman, kita akan maju satu step lagi, dan ini step akhir perhitungan poin. Hari Senin besok atau Selasa mungkin Ibu Novi atau Ibu Tutina akan pandu kita untuk ngajari perhitungan ke luar negeri, ya Bu Novi, karena tadi kita udah rundingan, dan nanti Bu Novi akan pandu untuk caranya ngitung poin Rito, perolehan jalan-jalan ke luar negeri itu gimana gitu. Karena bulan Oktober ini di depan mata, dan Oktober, November, Desember kalau kita cukup serius 3 bulan aja pasti bisa. Nah, itu Senin. Sekarang kita ke eh, dari poin, ya. Nah, seperti saya ulas dikit, kemarin kita udah belajar, dan ini dasarnya ya. Jadi perhitungan kita itu mulai 3%, 5%, 8%, 11, 15, sampai tertinggi adalah 21%. Kita kemarin udah belajar dari hanya seorang pemakai pun, seorang pemakai ini bisa mendapatkan keuntungan, ya, walaupun dimulai dari Rp7.500 gitu, Rp7.500, karena memang namanya aja cuman pemakai gitu. Tapi akumulasi peringkatnya itu tidak turun, tiap bulan nambah terus gitu. Artinya pemakai itu punya keuntungan yang cukup bagus, ya. Nah, berikutnya kita juga belajar kalau bukan hanya pakai tapi juga jadi distributor, yang artinya selain dia pakai, punya poin pribadi, belanja pribadi, tapi dia juga ada mitra atau member, yang member meet itu juga mungkin melakukan penjualan gitu. Nah, kemarin kita udah belajar hitungannya. Anda bisa lihat ulang aja tayangan videonya gitu, daripada nanti bingung. Anda lihat, karena soal poin hanya ada 2 video dan singkat-singkat 30 menit, ya. Nah, kita akan maju di step ketiga kualifikasi itu. Di area yang 3-15% itu disebut distributor, teman-teman, ya. Jadi Anda kalau lihat dari KK Mobile itu, Anda begitu buka omset itu akan ada peringkat atau rate 3%, 5, 8, 11, 15, dan ada kodenya DTR atau distributor. Oke, ya. Nah, setelah Anda naik nanti ke jenjang berikutnya, Anda akan ketemu namanya SM, RSM, PSM, ESD, DSD, CSD. Nah, itu kalau kita kemarin lagi belajar kkd.id, ada kan di bawahnya nama itu, ada yang peringkatnya distributor, ada yang SM, ada yang RSM, ada yang ESD. Nah, itu didapat dari sini juga, ya. Nah, sekarang kita akan bahas kualifikasi 21%, ya. Kualifikasi 21%. Kualifikasi 21% itu kita lihat di sini kualifikasinya 21% atau SM, 21% itu memiliki total PGPV di sini 5 juta PGPV, ya. 21% itu adalah seorang yang berperingkat paling tinggi pembagian hasilnya, karena di atasnya 21% sudah nggak ada lagi, ya. Jadi paling tinggi adalah 21% untuk pembagian hasilnya. Tinggal namanya beda-beda, ya. Namanya adalah ada ada SM, ada RSM, PSM, ESD, dan seterusnya. Sekarang kita lihat kualifikasinya dulu. Untuk disebut sebagai SM, 21% ini memiliki PGPV 5 juta PGPV. Ya, saya tulis dulu. Sorry. Untuk menjadi seorang 21%, ya, PGPV adalah 5 juta poin. Oke, ya, jadi 21% ini PGPV-nya 5 juta poin. Nah, sekarang kita lihat untuk PGPV 5 juta poin ini, kita akan dapat dari mana? Ya, kita akan dapat dari mana? Kita pakai ondol-ondol lagi nih. Tuh. Nih, itu kemarin cara kerja kita adalah jual 5 juta, cari 5 orang.
cari 5 orang. Jadi ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, ketujuh, dan seterusnya. Minimal anggap aja 5 orang. Nah, kita ajari setiap orang ini adalah jual 5 juta juga. Dani jual 5 juta, maka Dani memiliki poin 1 juta PPV. Ya, 1 juta, sorry. 1 juta poin. 1 juta poin. Oke. Nah, kalau saya ngajari hal yang benar kepada mitra saya, maka masing-masing ini juga akan memiliki 1 juta juga seperti saya. 1 juta PPV. Dani jual 5 juta dan cari 5 orang, maka Dani akan memiliki 5 orang juga yang masing-masing poinnya adalah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Saya anggap 5 dulu aja ya, saya anggap 5 dulu aja. Oke, biar nggak bingung. Nah, kalau di total, maka poinnya Dani ini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah Dani adalah totalnya 6 juta PGPV. Oke ya, 6 juta PGPV. Nah, kita lihat ketika seseorang itu sudah memiliki 6 juta PGPV, maka dia akan masuk ke peringkat namanya pra SM. Kalau Anda lihat tulisan di sini, qualified-nya adalah 3 bulan turut. Jadi disebut SM resmi, dapat sertifikat, dapat PIN, dapat fasilitas untuk bisa ikut seminar gratis 2 hari 1 malam di sebuah hotel di sebuah kota bersama pasangannya nanti setelah 3 bulan ya. Jadi Dani bulan pertama misalnya kemarin kan kita udah hitungkan kalau di seputar itu bulan Oktober lah, misalnya saya bulan Oktober itu 5 juta PGBV, sorry 6 juta PGBV, 6 juta PGBV. Oke. Lalu bulan Oktober, November, bulan November saya 4 juta PGBV. Nah ini perlu diperhatiin nih, bulan Oktober kok bisa 6 juta PGBV, rupanya pas ada promo, pas yang belanja. Jadi saya masuk ke pra SM, pra SM yang pertama. Nah, karena ini yang ikut ada beberapa yang ngalami nih pra SM pertama ya. Selamat untuk yang masuk pra SM pertama yaitu Bu Cici dan Bu Lili ya. Yang saya tahu Bu Cici, Bu Lili. Pra SM pertama. Nanti kalau Anda berdua ternyata bulan November itu tidak mencapai 5 juta PGPV, 5 juta PGPV ya, tapi hanya 4 juta PGPV, maka Anda harus mengulang lagi nanti ketika Anda di bulan Desember misalnya kembali ke minimal 5 juta PGPV, Anda akan masuk lagi ke pra SM yang pertama lagi. SM pertama. Loh, kenapa kok gitu, Pak? Ya, kita lihat dari sisi perusahaan. Kalau Anda 1 bulan langsung dianggap SM, itu belum, ceritanya itu belum belum kuat gitu, belum tentu akan stabil. Nah, kita lihat 3 bulan berturut-turut, apakah Anda bisa bertahan dan Anda mempertahankannya. Kalau Anda bisa mempertahankannya, maka resmi disebut SM. Tetapi teman-teman, ketika Anda masuk pra SM saja, kalau kita lihat PO online itu, maka bonus untuk cicilan motor itu sudah keluar di jenjang ini. Jadi ketika qualified 5 juta PGBV atau masuk pra SM, Anda sudah bisa mendapatkan fasilitas cicilan sepeda motor. Biasanya 1 poin ya, 1 poin itu mungkin sekitar 200 atau 300 ribuan ya, 1 poin. Oke. Nah, ini untuk yang masuk pra SM. Lalu ketika Anda misalnya
bulan berikutnya, Desember, Januari, Anda masuk lagi 5 juta atau 6 juta PGPV, itu 6 juta PGPV, maka Anda masuk ke pra SM kedua, benar ya, pra SM kedua. Nah, pra SM kedua, ketika bulan Februari Anda masuk lagi 5 juta PGPV, maka Anda resmi disebut SM atau Star Manager. Ya, untuk PIN, untuk piagamnya dan fasilitas nanti untuk seminarnya 2 hari 1 malam. Ketika offline udah berlangsung biasanya diadain ya, itu gratis, ditanggung hotel sama penginapannya bersama pasangannya. Anda resmi jadi SM Star Manager dan nanti peringkat di KK Mobile Anda akan berubah jadi SM atau Star Manager. Hanya kadang-kadang Pak, setelah saya SM bisa turun nggak gitu. Secara peringkat tidak mungkin bisa turun. Tetap Anda SM ya. Tapi secara penghasilan atau bonus bisa turun. Kok bisa? Bulan Maret gitu. Misalnya aja kita nggak minta ya, kita pengennya terus naik dan bukan turun. Bulan Maret teman-teman yang Anda ajak pada mejen muntaber, mundur tanpa berita, tahu-tahu ada yang pindah perusahaan, tahu-tahu ada yang nggak mau jalannya lagi, ini udah normal, jadi saya mau kembali kerja dan sebagainya, dan Anda berjuang sendirian, ternyata poin Anda hanya 1 juta PGBV. Nah, Anda tetap SM, tapi Anda untuk bonusnya pasti turun gitu. Karena kalau kita lihat hitungannya kemarin, maka peringkatnya Anda adalah peringkatnya Anda dari 21% ini lihat nanti PGPV-nya. PGPV-nya Anda berapa, nanti dikalikannya bukan 21% tapi ke 15%. Ingat ya, secara peringkat karir Anda tidak turun, tetap SM namanya, tapi perhitungan rate-nya karena Anda tidak 5 juta PGPV, tidak 5 juta PGPV, maka Anda akan turun ke 15%. Bukan 11, bukan 8, bukan 3, bukan 0 bahkan, tapi 15%. Termasuk misalnya kalau Anda bulan Maret, April, misalnya ini jelek-jeleknya ya, Anda cuma seorang diri hanya belanja tok, akhirnya Anda misalnya menyerah dan udah saya tak jadi pemakai aja 100.000 poin. Wah ini dari 5 juta cuma jadi 100.000 poin, Anda tetap SM, tapi hitungannya akan kembali ke sini. Anda dianggap seperti pemakai, masuk ke bulan Anda punya PGPV itu 100.000 dan Anda peringkatnya adalah 15%. Sorry, 15%. Nah, paham ya? Jadi Anda peringkat tidak kembali ke 0, tapi untuk omset setiap bulan seperti disampaikan setiap bulan pasti akan kembali ke 0 karena perhitungannya udah selesai setiap bulan mulai dari awal lagi ya, paham ya? Ini untuk Anda yang sudah jadi SM. Nah, sekarang ini saya hapus dulu, sorry nggak usah saya hapus kayaknya, saya masuk ke yang berikutnya. Saya duplikat aja. Kalau misalnya Dani, ternyata di bawahnya Dani ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan kadang-kadang kita temui ada mitra kita yang juga peringkat seperti kita 5 juta PGPV. Anggap saja misalnya ini adalah Bu nomor 1 ini bulan April pasti udah dapat perkembangan, bulan April Mei 2021. Nah, ini udah masuk Mei 2021, ternyata ibu ini punya grup berkembang luar biasa gitu dan ibu ini 5 juta PGPV. Oke, saya besarin dulu dan ibu ini ternyata adalah 5 juta PGPV. Maka Anda bisa lihat di sini kalau Anda memiliki satu orang yang dia berperingkat 5 juta PGPV atau
jadi manajer, kan nggak mungkin namanya jadi sama. Maka Anda akan naik peringkat ke Ruby Star Manager, yaitu seorang manajer yang memiliki satu orang manajer. Nah, di sana Anda wajib untuk tetap mempertahankan 5 juta PGPV-nya. Gitu. Jadi kata 5 juta PGPV itu sudah harus jadi ini apa? Sudah harus jadi hal yang Anda tuju setiap bulannya. Pokoknya saya 5 juta PGPV setiap bulan. Karena ketika satu mitra Anda ini 5 juta PGPV dan Anda mau menjadi seorang Ruby Star Manager, maka kalau Anda lihat di bawah, Anda untuk kualifikasi menjadi seorang Ruby Star Manager harus minimal punya 3 juta PGPV di luarnya Ibu A tersebut. Saya ulangi ya, kalau Anda pengen tetap berperingkat 21%, ini 21% ini kuncinya ya. Saya mau tetap jadi 21%, tapi ternyata saya punya distributor yang juga 21% kan ini kan berarti kan dia ini kan masuk ke peringkat 21%. Kalau saya mau jadi kualifikasi 21%, sementara di bawah saya ada satu orang yang berperingkat 21%, maka ini saya coba bikin bentar ya. Nah, gini mungkin lebih enak ya. Nah, kalau saya ingin sorry. Cepret. Nah, ini mungkin lebih enak moga-moga ya. Kalau saya pengen tetap berperingkat 21% dan naik menjadi seorang Ruby Star Manager, Bu A ini kan nih dari pra SM, toh? Pra SM. Nah, kalau saya punya satu orang yang jadi pra SM, maka saya harus punya di luarnya Bu A ini, berarti grup 2, 3, 4, 5, totalnya adalah 3 juta PGPV. Ya, saya tulis di mana nih? 3 juta PGPV. PGPV. Oke, saya tulis di sini kayaknya lebih enak ya. 3 juta PGPV untuk saya bisa qualified menjadi seorang Ruby Star Manager. Saya lupa caranya. Merchant apa ya? Oh iya benar. Nah, saya harus punya 3 juta PGPV di luarnya nomor satu ini. Baru saya disebut sebagai Ruby Star Manager dengan memiliki satu orang manajer di bawah saya. Kalau ternyata saya tidak punya 3 juta BGPV, berarti saya tidak qualified 21% dengan posisi Ruby Star Manager. Nah, kalau saya memiliki 3 juta PGPV minimal di luarnya Bu A ini sudah qualified pra SM, maka saya harus punya 3 juta PGPV agar saya disebut RSM. Ya, agar saya disebut RSM, saya harus qualified 3 juta PGPV minimal. Nah, itu kenapa saya sarankan kita semua fokus kerjanya adalah menjadi seorang 21% dengan memiliki 5 juta PGPV setiap bulannya. Yang berarti kalaupun ada satu orang jadi manajer, jadi manajer, jadi manajer, jadi manajer, kita tetap kualifikasinya 21%-nya setiap bulan. Ya, dan sama, ini keuntungannya apa? Kalau untuk jadi SM, nanti dia dapat MBF, cicilan motor, itu sebesar 1 poin, ya, 1 poin. Itu kira-kira 200 sampai 300 ribu. Juga ada akumulasi dari PTM, poin tabungan manajer, itu naik semuanya ke manajernya gitu. Kalau saya tadi hitung di sini,
Berarti Dani kalau jadi SM sendiri, semua pembelanjaan dari orang-orang yang ada di sini, PTM-nya akan naik ke Dani. Tapi di tempat mereka nggak hilang. Itu. Padahal PTM itu setiap 60 PTM itu sama perusahaan dihargai 1 juta rupiah. Wah, mantep banget ya. Jadi bonusnya SM itu benar kalau tulisannya 2 juta, tapi biasanya lebih dari 2 juta. Oke, ini kalau untuk SM. Nah, sekarang kalau saya Ruby, itu saya dapat MBF-nya, itu kalau saya Ruby, itu MBF-nya adalah MBF MBF. Anda nanti bisa cek ya, saya benar atau enggak ya, soalnya saya udah enggak pernah dapat cicilan motor, ya. Saya dapetnya cicilan mobil. Jadi sorry, agak lupa saya. MBF ini untuk 2 kaki, ini kalau nggak salah 5 poin. Kalau nggak salah ya 5 poin. Itu sekitar 800 sampai 1 jutaan lah. Lumayan banget ini kalau Anda Ruby Star Manager punya 1 manager. Tapi harus qualified ya. Gitu. Nah, Anda juga jelas naik peringkat jadi Star Manager. Lalu sama akumulasi PTM-nya juga di luarnya ini semua, di luarnya Bu A ini. Jadi di sini semuanya Anda dapat sampai ke sini. Oke. Nah, itu untuk kalau Anda punya 1 SM. Kalau Anda punya 2, jadi ini juga ternyata ngebut juga nih. Ternyata juga 5 juta PGPV. 5 juta, 5 juta PGPV. Itu 5 juta PGPV, berarti Anda lihat di bagan kualifikasinya tadi, kalau Anda punya 2 kaki, 2 manajer ya, jadi Anda punya 2 manajer, Anda namanya adalah tetap Ruby Star Manager, tapi punya 2 kaki. Nah, 2 kaki ini itu poin untuk MBF-nya itu 7 atau 8 poin. Nah, saya lupa ada 1 bonus tambahan ketika Anda berhasil cetak 1 manajer, mencetak 2 manajer, 3 manajer, dan seterusnya yang namanya adalah bonus LDB ini atau leadership bonus itu di mana Anda dianggap sudah berhasil mencetak manajer-manajer di bawah Anda. Nah, nanti akan ada perhitungan berikutnya, tapi saya sampai di sini dulu. Ini namanya bonus level. Ketika Anda mencetak 1 orang manajer, maka Anda akan mendapatkan 8% dari PGBV si manajer tersebut. Nah, kalau kita hitung-hitungan 8% dari manajer tersebut adalah sekitar 400.000 kalau nggak salah, sekitar 400.000 dari total omsetnya dia yaitu 5 juta PGBV. Artinya kalau Anda berhasil mencetak 1 manajer, Anda naik jabatan jadi Ruby Star Manager, Anda mendapatkan 1 bonus yang tidak di bonus manager, yaitu bonus leadership, di mana Anda akan mendapatkan 8% dari omsetnya dia, yaitu 5 juta PGBP. Ya, itu lumayan Pak Bu, dapat tambahan sekitar 400-an ribu. Jadi coba dibayangin, Anda punya berapa manajer, nanti dikalikan dengan 400.000, kalau 10 langsung aja udah 4 juta. Ya, padahal kalau 10 nanti bonusnya beda lagi. Ini Anda masuk ke Ruby 3 kaki, masuk ke pra SM berikutnya lagi, yang ketiga ya misalnya ya, pra SM yang ketiga, Anda lihat di bagan, itu kalau Anda jadi punya 3 pisahan, Anda namanya adalah PSM. Nah, PSM ini juga menurut saya coba perlu dipertimbangin, Anda fokus di ngejar pertama adalah di PSM ya, lewati aja nih Ruby ini langsung PSM. Kalau PSM itu dia poin MBF-nya aja udah 10 poin, jadi udah sekitar 2 jutaan sendirilah gitu. Cicilan motor itu 2 juta, saya rasa Anda bisa beli motor yang agak bagus ya. Itu cicilan motornya ya. Nah, kalau ngomong fokus kerja, kemarin seperti saya sampaikan, Anda melebar dulu. Melebar dulu. Buka jalurnya dulu. Sehingga Anda bisa temukan
jalur-jalur untuk menuju ke Crown Star Director. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda kalau mau jadi CSD kan harus punya 8 pisahan, 8 kaki. Ya, Anda lihat video sebelumnya, pisahan itu apa, kaki itu apa, ya 8 manajer langsung di bawah Anda. Ini manajer 1, manajer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang setiap bulan terus jadi manajer. Kalau Anda sampai di manajer kelima dan Anda punya 5 orang manajer sebulan, manajer langsung ya, itu Anda udah punya cicilan motor sekitar 4 sampai 5, cicilan mobil 4 sampai 5 jutaan. Karena begitu Anda masuk ke director punya 5 kaki, maka Anda akan mendapatkan cicilan mobil. Ini saya cuma bilang cicilan-cicilannya ya, karena bonusnya untuk omset itu selain naik turun, itu gedenya minta ampun. Ya, belum lagi nanti kalau Anda akan punya ini, orang yang Anda bina, belum tentu dia akan jadi manajer terus. Di bawahnya dia masih ada lagi, bawahnya dia masih ada lagi. Yang ini akan membentuk bonus level yang cukup cukup lezat gitu. Nah, tapi saya nggak akan panjangin, kembali seperti yang saya jelasin di video pertama, Anda hanya perlu lakukan yaitu jual 5 juta, cari 5 orang. Ya, saya buka di sini, Anda perlu jual 5 juta, cari 5 orang, cukup jelas ya. Nah, jual 5 juta, cari 5 orang. Kalau Anda berhasil untuk jual 5 juta, maka PV Anda stabil setiap bulannya dan 5 orang ini akan ngikuti terus. Kalau Anda perhatiin, dari 5 orang yang ngikuti cara kerja itu, dia jadi manajer, jadi manajer, jadi manajer, jadi manajer, jadi manajer, karena ngikuti pola kerja yang sama, minimal Anda akan maju ke jenjang director. Lah benar, director ini minimal 10 juta. Maka saran saya sekarang, karena Anda sebagian besar belum director, tapi udah ada yang maju ke manajer, udah ada distributor yang PV-nya sekitar 1 jutaan, mulai ke 2 jutaan, dengan perhitungan tadi, Anda tahu Anda mesti kencengin di mana. Pertama, kencengin di melebar. Tapi kalau sudah ada 10-20 jalur, jangan setiap bulan melebar terus. Jangan setiap bulan hunting terus. Gitu. Karena kalau setiap bulan Anda hunting terus, Anda ngejar bonus sponsornya, tidak ada orang yang jadi manajer, maka Anda tidak akan bisa jadi manajer. Ya, kalau Anda hanya fokusnya cari orang baru, cari orang baru, cari orang baru, ya Anda dapat bonus sponsornya memang lumayan Pak, gitu 2 orang 1 juta, gitu 4 orang 2 juta. Tapi Anda tidak mendidik orang, Anda tidak ngajari orang, maka Anda tidak akan menjadi seorang director. Karena director itu ya, teman-teman ya, coba pikir lagi satu kalimat ini, bantu dia, bantu dia, bantu dia, bantu dia, bantu dia jadi manajer. Itu aja. Ketika Anda membantu 1, 2, 3, 4, 5 orang jadi manajer, maka Anda menjadi seorang director. Kita juga tahu kalau tidak semuanya langsung jadi manajer, mungkin bertahap dulu. Nah, makanya Anda lihat hitungan tadi, Anda fokusnya adalah saya harus punya 5 juta PGPV. Biar tidak berat 5 juta PGPV-nya, jangan kerja sendiri. Biar tidak berat 5 juta PGPV-nya, setiap orang ada di grup Anda ini, teman-teman, itu dimasukkan ke sistem. Ikut pertemuan, ikut baca buku, ikut mentoring, terus dibimbing. Satu orang diajari jual 5 juta, kurangnya di mana, perlunya apa, terus pengen ngerti produk apa, dan sebagainya diajari, dia jadi care distributor. Anda punya 1 care, diajari lagi berikutnya punya 2 care, 3 care, 4 care. 5 orang care ini adalah calon-calon orang yang mau lebih sukses. Dan Anda fokus kerjanya dengan care ini saja. Nah, Anda lihat sekarang untuk grup yang ada di dalam jaringan Anda, siapa yang kira-kira lebih serius. Lebih serius gimana, Pak? Yang mau ikut mentoring. Kan itu nggak gampang toh untuk orang ikut mentoring 1 jam setiap hari, terus harus ikut pertemuan dengan Anda, harus bahas tentang mungkin nggak gampang ya. Tapi kalau ada yang mau ikut mentoring dan Anda mau bawa dia ke grup untuk pelatihan-pelatihan, yang kedua ya, ikut ke grup untuk pelatihan-pelatihan, maka kemungkinan besar dia akan jadi orang yang berperingkat care, yaitu
punya 1 juta PGBP. Lah dengan orang itulah Anda harus bekerja gitu. Saya perlu sampaikan di sini ada satu tambahan yang namanya dropshipper. Nah, dropshipper ini sekali lagi teman-teman itu tambahan. Anda mau fokus di sana boleh asal Anda bisa ngelolanya dan masih ada waktu. Kalau enggak, lebih baik Anda fokus dengan orang yang sudah join, yang sudah keluar uang, dan dia mau ngikuti sistem atau pertemuannya atau baca bukunya atau ikut promosi dan sebagainya ya karena dengan orang-orang yang sudah Anda pilih untuk menjalankan bisnis ini itu yang harus Anda lebih fokusi. Oke ya, saya rasa untuk perhitungan poin cukup jelas. Jadi selamat bagi Anda yang sudah mencapai peringkat care satu. Anda punya minimal 1 juta BGBV dan 1 orang baru. Ini dipertahankan teman-teman. Ya, kalau Anda masih belum belum diselamati sama mentor Anda sebagai seorang care, cepetan tanya, Bu, Pak, saya kok belum disebut care. Care itu kualifikasinya apa? Gitu ya, itu yang pertama. Gitu. Satu care. Setelah Anda jadi seorang care distributor, Anda hanya perlu nerusin apa yang Anda lakukan, apa yang sudah Anda dapat ke 5 orang aja gitu. Jadi saya udah bisa jual 5 juta, udah bisa cari orang. Saya akan ajarkan ke 5 orang untuk lakukan seperti saya. Karena kalau 5 orang itu melakukan seperti saya, mereka bisa jualan 5 jutaan juga. Saya punya omset totalnya adalah 6 juta PGBP. Jadi saya jadi seorang manajer, paham ya? Nah, saya akan ajari mereka terus untuk mereka juga seperti saya lagi. Jadi manajer, jadi manajer, jadi manajer, jadi manajer, jadi manajer. Itu aja, teman-teman. Anda, saya sarankan tidak kerja dengan semua orang, kerjalah dengan orang yang serius, pilih dulu. Gitu. Jangan gampang kena kena harapan palsu. Maksudnya gini, ada yang bilang saya mau serius, saya mau kerja keras, saya mau maju, saya pengen dapatkan banyak hal gitu. Anda coba sekali-sekali dikasih materi promosi, disuruh ikut pertemuan dan coba dipantau. Dia lakukan enggak? Kalau enggak, ya Anda enggak perlu nganggap omongannya itu serius banget gitu. Karena kalau dia benar-benar mau maju, kalau benar-benar pengen sukses, dia yang akan ngejar. Itu dia yang harus bayar harganya, ya. Agar Anda tidak salah bekerja, Anda pilih aja orang yang sudah mau jalanin dan benar-benar mau jalanin. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharekan. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa tanya di grup untuk Anda bisa dapat yang lebih besar lagi. Nah, bagi Anda yang sudah masuk ke pra SM, ya ini saya lihat ada Bu Lili, Cici, bagi Anda yang sudah masuk ke pra Ruby, ada Kak Ana, ada Mbak Melati, selamat. Anda bukan butuh 3 bulan untuk qualified, tapi Anda harus makin naik, makin maju. Itu jangan sampai bulan ini dor gede banget omsetnya, bulan depan melempem gitu. Nah, ini bisnis perlu dilakukan namanya perencanaan, perlu dilakukan namanya pengelolaan. Oke ya, itu aja dari saya. Selamat siang, be the best, go crown and go 1%. Salam 100 juta.